Halo, selamat malam sahabat Unum Talentum. Kita berjumpa kembali di malam hari ini lewat acara Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Malam hari ini kita bersama dengan narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Saya tidak sendiri, saya Endah bersama dengan teman kita yang satu ini. Silakan memperkenalkan diri. Saya Billy Jaya. Baik, ada Billy Jaya, ada juga di sebelah saya ada Romo. Romo siapa ya? Romo Kiman. Nah, sudah tahu pasti ya, Romo Kiman. Dan Kemudian, tamu spesial iya, kita, ini yang ditunggu-tunggu. ya, Monsinyur Rio Yohanes Yono, Harun Harun Yono, Uskup Agung Palembang. Selamat Baik. datang, Monsinyur. Terima kasih Pak Billy, Bu Endah, Iya. Iman. Sepertinya Monsinyur harus pakai Ya, mic biar terima suaranya kasih terdengar Bu Endah, luar biasa. Pak Billy, Romo Kiman, selamat malam. Selamat malam, Monsinyur. Ternyata Monsinyur ramah ya. Karena begini ya Monsinyur Iya, ya. iya. Karena pandangan di luar sana, Hmm, Romo Harun sepertinya tegang sekali. Iya, iya. Segan masyarakat untuk menegur Romo. Monsinyur. Ya. Nah, ternyata penuh kalau dilihat sekarang kelihatannya Monsinyur memang ramah. Tak kenal Iya. maka tak sayang Betul. Monsinyur. Terima kasih. Ya. Iya. Betul, betul. Silakan Bung Billy kalau mau memulai malam hari ini kita berbicara mengenai ngobrol tentang Ardas. Baik, Mbak Endah dan sahabat Unum Talentum, selamat malam. Ketemu lagi kita dalam ruangan ini dalam seri Ngopi bareng Uskup Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yono. Dan malam hari ini kita ngobrol, sebenarnya dibilang serius nggak juga, dibilang nggak serius, serius sekali. Harus serius. Iya. Ya. Karena ini menyangkut bagaimana kapal ini akan dibawa seperti itu. Berat ya tugasnya. Oh, berat sekali Monsinyur. Berat pasti ya. Betul, betul. Tapi ya, ini perlu kita bicarakan karena ini agar apa yang menjadi pikiran, gagasan, refleksi Monsinyur ketika setelah diutus untuk menahodai kapal Kuskupan Agung Palembang ini. Akan Begitu, dibawa kemana Monsinyur. Monsinyur? Mau dibawa kemana nanti? Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan bersama dengan tentu Romo Giman juga akan menemani juga seperti itu. Tapi kita tertuju khusus memang malam ini dengan Monsinyur. Gitu. Terima kasih. Baik, Monsinyur begini. Pertama-tama waktu awal kita semua mendengar Monsinyur keliling kemana-mana seperti itu. Lalu juga hasil itu dituangkan dalam arah dasar Kuskupan Agung Palembang yang barusan kita sahkan atau bahasa gerejanya dipromulgasikan kan untuk kita semua. Nah, kira-kira Monsinyur, apa ya yang Monsinyur dapatkan dari proses itu sehingga nantinya bisa menjadi panduan kita bersama? Baik Pak Billy, Bu Endah, Romo Kiman, terima kasih mengundang saya untuk podcast tentang Ardas. Ardas itu kan singkatan dari arah dasar. Arah dasar itu maksudnya arah dasar pastoral keuskupan. Sekarang di mana-mana digunakan istilah itu yang merupakan semacam renstra atau rencana strategis perjalanan penggembalaan seorang uskup di keuskupan, dan biasanya itu kan hasil dari pertemuan bersama yang kita kenal dengan istilah sinode. Dimaksudkan supaya memang tidak sekedar berjalan begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang ingin dilalui, ingin dikerjakan untuk sebuah tujuan bersama beberapa tahun ke depan. Biasanya Ardas itu dicetuskan untuk 10 tahun.
ada juga yang untuk 5 tahun. Seperti dulu, zaman kita masih muda dulu ada istilah repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Ya. Itu kan supaya kita memang terarah. Apa yang akan kita kerjakan, kita definisikan, kita rumuskan, lalu ada tujuan tertentu yang ingin kita capai bersama untuk katakanlah entah 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Dalam Ardas kita ini kita rumuskan untuk 10 tahun ke depan. Itu kesepakatan kita bersama dari hasil sinode 2021 kemarin. Ya. Begini Monsinyur ya, Ardas itu kan arah dasar ya, arah dasar untuk keuskupan kita mau kemana kita nanti mungkin untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Ibarat seorang kapten yang menakodai kapal, pasti ketika menuju arah itu kan ada membaca arus, lalu membaca gelombang kan dan sebagainya. Nah gitu. Nah mungkin Monsinyur bisa menceritakan ya sebelum refleksi Ardas itu dibuat, pastikan melihat itu semua, ya toh? Ada arus apa yang ada di tengah masyarakat atau gelombang apa yang sebenarnya sekarang ini dihadapi oleh umat dan sebagainya. Nah mungkin Monsinyur bisa menceritakan sedikit sehingga pemirsa semua itu bisa tahu, oh ini toh kurang lebih gambaran realitas umat yang ada di Keuskupan Agung Palembang ini sehingga kok muncul Ardas ini kan gitu. Baik. Pertama-tama ketika saya ditunjuk untuk menjadi uskup agung di sini, tentu saya ya merasa mempunyai beban berat. Saya ketika menjadi uskup Tanjung Karang saja sudah rasanya sudah berat, berat ya. Padahal di situ kan hanya satu provinsi. Walaupun di sini jumlah umatnya kira-kira sebetulnya ya kurang lebih sama dengan di Tanjung Karang, lebih di sini sedikit. Tetapi bahwa di sini ini 3 provinsi itu kan sempat marah nggak Monsinyur? Kenapa saya yang dipilih? Kenapa tidak yang lain gitu? Iya, saya sih tidak marah, tetapi bahwa gitu kan, kenapa saya harus pindah gitu ya? Kenapa saya Itu harus pertanyaan saya. Toh di Keuskupan Agung Palembang sebetulnya kan banyak romo juga yang kompeten, dan ternyata ada yang episkopabilis yang untuk Tanjung Karang ternyata dipilih dari sini. Itu yang kenapa tidak beliau saja yang dulu dari sini ya. Ketika saya kemudian di sini, lalu saya keliling ke semua paroki yang sampai sekarang ya puji Tuhan saya sudah mengelilingi semua, mendatangi semua di paroki, bahkan beberapa stasi yang bahkan satu paroki ada yang sudah 4 kali, ada yang 3 kali, 2 kali. Tapi sekurang-kurangnya sudah semua saya kunjungi. Padahal baru 1 tahun ya Mas. 1 tahun ya berapa bulan ya ini ya. Berapa tempat Monsinyur yang dikunjungi kurang lebih? Sudah semuanya Bu. Sudah semuanya. Ya, artinya 29 seluruh paroki ya? dari 30 kita ya. Ya, 30 paroki. Ada yang berkesan nggak Monsinyur? Paroki itu berapa? Tapi 27 paroki paroki dengan 3 kuasi paroki ya. dengan unit pastoral. Kesan saya ya semuanya, saya kira gereja itu di mana-mana sama. Mereka ingin menghidupi iman dengan antusias, begitulah saya kira ya. Dan terima kasih kepada para pastor yang bekerja di paroki yang terus saya kira mereka lah pekerja utama menggembalakan umat. Saya kan datang sekali-sekali saja. Begitu ya. Terima kasih kepada mereka yang dengan seluruh umat dengan segala situasinya mengusahakan berjalan bersama dan umat berbahagia, gembira bersama dengan para gembalanya di paroki-paroki. Kesan saya pertama itulah ketika saya mengelilingi
mendatangi seluruh paroki di keuskupan ini. Lalu yang kedua, ternyata banyak paroki sudah mempunyai rencana untuk mengembangkan diri, ya. Beberapa stasi sudah mempunyai sarana prasarana yang lengkap untuk ditinggali, begitu ya kira-kira. Puji Tuhan, terima kasih juga kepada Monsignor Aloysius Darso yang sudah meletakkan dasar dengan sangat baik di keuskupan ini dengan ardas yang lalu, hasil sinode sebelumnya. Itu ya semuanya saya kira mempunyai ambil bagian, mempunyai apa istilahnya, perannya masing-masing ya. Baik Bapak Uskup, Romo Vikjen, para Romo di Kuria, para Romo di paroki bersama menahkodai kapal Keuskupan Agung Palembang ini. Yang untuk saya sih semuanya hampir sudah diletakkan dasar yang baik untuk berjalan lebih lanjut, begitu kira-kira. Berarti agak ringan Romo tugasnya. Monsinyur. Monsinyur. Sepertinya Saya kira, Mbak Indah masih ya, tegang ini. Saya tidak tegang karena saya melihat Romo. agak Romo ringan gimana? karena semuanya bersedia terlibat, itu yang membahagiakan, bukan? Kalau agak spesifik Monsinyur, sukacita apa yang Monsinyur lihat di situ setelah keliling? Setiap kali saya keliling itu dikatakan, dulu di sini keadaannya sederhana, sekarang sudah semakin banyak, semakin aktif, semakin rutin juga dalam ekaristi atau ibadat sabda. Dan yang secara spesifik saya kira ada begitu banyak saudara-saudari kita dari Sumatera Utara yang bergabung bersama dengan kita di hampir di semua paroki itu ada. Terutama memang di wilayah Provinsi Jambi, di wilayah Provinsi Bengkulu, tetapi di Sumatera bagian selatan ini juga bahkan sampai ke Lampung ya. Itu para saudara-saudari kita dari Sumatera Utara itu menambah jumlah kita, begitu kira-kira ya. Sehingga ya warna kebersamaan kita menjadi lebih variatif, lebih beragam begitu ya. Bahkan kalau saya boleh mengatakan di kampung saya, di stasi di kampung saya di Lampung itu yang jumlahnya hanya 12 kakak dari dulu ya, tidak tambah-tambah ya, sekitar itulah, ada yang datang, ada yang pergi dan seterusnya. Itu setengahnya umat dari Sumatera Utara. Gitu. Maka ya ini semua kita syukuri, ada keberagaman yang makin bervariasi, yang membuat kita makin saya kira bergairah ya, berjalan bersama sesuai dengan sinode yang dicanangkan oleh Bapak Suci itu, agar kita berjalan bersama dengan semua orang dari segala latar belakang. Oke. Ya. Nah itu kan tadi sukacita, tapi kalau Monsinyur lihat ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan atau yang wah ini jadi perlu perhatian khusus atau bagaimana kira-kira Monsinyur dari kunjungan itu? Dari kunjungan itu yang saya rasakan jarak antara paroki yang satu dengan paroki yang lain begitu jauh. Bahkan dari paroki ke stasi ada yang harus berjam-jam. Yang saya katakan tadi kan beberapa paroki sudah ingin mengembangkan diri dengan infrastruktur di stasi yang sudah lengkap, yang kemudian masa kemudian barangkali itu bisa ya menjadi pusat pastoral. Kalau belum paroki, sekurang-kurangnya ada imam yang menjaga di situ, menunggu di situ, imam yang kemudian mendekatkan diri pada umat agar umat juga kebutuhan pelayanan kerohaniannya menjadi lebih efektif. Hanya kan sayang ya, kita memang mempunyai seminari menengah, tetapi kalaupun ada beberapa puluh yang masuk, sampai ke ujung itu selalu saja tidak cukup lah untuk, bukannya banyak yang keluar, tetapi
setiap kali ada tabisan itu belum cukup untuk mengisi semua rencana yang dulu sudah diletakkan oleh Bapak Uskup bersama para romo di Keuskupan Agung ini. Maka tetap saja imam kurang. Begitu kira-kira. Mungkin karena wilayahnya yang luas ya, Monsinyur. Ya? Karena wilayahnya yang luas ini ya. Kalau dibandingkan dengan Lampung yang satu provinsi dan bahkan lebih kecil dari Sumatera Selatan, Provinsi Lampung itu, dengan jumlah yang kira-kira ya 70 sampai 75 ribu umat Katolik, itu kan sebanding sebetulnya dengan Keuskupan Agung Palembang, kira-kira 80 ribu begitu kira-kira ya statistik yang pernah saya baca. Ya kalau tersebar di 3 provinsi kan menjadi sangat diaspora, sangat tersebar gitu ya. Dan untuk mengunjungi atau untuk mendekatkan diri pada umat itu butuh waktu yang lebih banyak, butuh energi yang lebih banyak, butuh stamina yang lebih kuat, saya kira seperti itu ya. Berarti itu gelombang pertama itu. Itu Gelombang pertama. gelombang pertama Iya, pasti perjalanan ada- kapal iya. di ya kira-kira Memang seperti itu. Mbak Enda, saya pernah lihat lah kalau foto, memang ada foto misalnya di Muara Bungo stasinya. Waduh, tanah merah masuknya. Artinya hampir mungkin ya, Monsinyur. Hampir rata-rata ke stasi itu masih misalnya infrastruktur jalan mungkin nggak 50% lebih bahwa memang tanah masih bukan jalan yang baik gitu. Kalau Ya kira-kira 50% lah kalau dari paroki, entah pun itu di Sumatera Selatan ini, di Provinsi Jambi atau Bengkulu. Kalau ke arah stasi umumnya masih infrastruktur jalan rayanya masih cukup sulit. Iya. Tetapi kalau dari kota ke paroki biasanya umumnya itu ya sudah sangat baik di sini. Sudah sangat baik. Tapi ini merupakan tantangan ya, Monsinyur ya. Kalau Ya, boleh dikatakan tantangan, gimana menurut pun Monsinyur? kalau sudah baik sebetulnya kan karena jarak antar paroki itu cukup jauh, ya kendati pun jalan utama itu bagus, tetaplah merupakan tantangan. Kan itu butuh ya stamina, butuh energi tersendiri dan seterusnya seperti itu. Atau mungkin tantangan yang dimaksud Mbak Endah bukan hanya tantangan fisik, Monsinyur. Mental juga. Ya mungkin berkaitan Rohani. dengan rohani ya, perkembangan iman umat atau Ya. bagaimana mungkin dari Monsinyur mendengar atau menangkap, pasti waktu kunjungan ke paroki kan ada sharing dari pastor paroki, ya mungkin juga ada perjumpaan dengan Keluhan umat, cerita umat, dari iya. umat gitu Mbak ya, maksudnya. Nah mungkin ada pengaruhnya ya, mungkin jarak yang jauh itu Ya, ya. biasanya kalau saya datang ke paroki, selain ya merayakan perayaan-perayaan iman ya Ekaristi itu entah malam hari sebelumnya atau malam hari sesudahnya itu berjumpa dengan para pastornya dan para dewan ya. tapi yang saya dengar juga Monsinyur, yang OMK OMK Gembala juga menyapa hampir, OMK. hampir selalu juga ada pertemuan dengan OMK. Ah. Kadang-kadang tidak semua bisa berkumpul, tetapi selalu ada rencana pertemuan dengan OM seluruh paroki itu, biasanya seperti itu. Yang saya tangkap umumnya umat kita sederhana kalau di stasi-stasi ya, itu ya. Umumnya sederhana, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pengetahuan keagamaan. Itu yang saya tangkap. Mereka memang butuh pengetahuan lebih dalam melalui katekese, melalui pengajaran iman. Yang saya rasakan tidak cukup kalau para pastor saja yang akan mengerjakan. Karena sekali lagi romonya pergi ke stasi yang 100 km sampai di sana kan sudah lelah juga. Maka barangkali ke depan kita mengaktifkan katekis akar rumput. Jadi stasi itu bukan hanya dipimpin oleh ketua stasi, tetapi oleh orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk memberikan pengajaran katekese kepada umat yang kita beri pembekalan.
Kita beri pembekalan sehingga mereka mampu untuk mengajak umat memperdalam pengetahuan iman. Itu ya. Itu yang saya rasakan. Sekali lagi karena memang umat kita itu kalau di stasi kan hidup dari pertanian, ya, sederhana dari segi ekonomi, tetapi juga sederhana dari pengetahuan iman. Yang membahagiakan dari keadaan seperti itu adalah bahwa mereka jauh lebih banyak yang ingin tetap setia dalam menghidupi iman. Bahwa ada satu dua yang lompat pagar dalam arti tertentu ya bukan maklum tetapi ya bisa dimengerti dalam arti itu. Karena sekali lagi pengetahuan mengenai keimanan mereka hanya ya sederhana sekali, tidak terlalu banyak disapa melalui katekese yang rutin. Karena itu maka barangkali kemudian ada pengaruh dari luar lalu lepas. Tetapi sekali lagi jauh lebih banyak dari antara umat kita yang ingin tetap setia pun kalau keadaannya ya sederhana seperti tadi saya katakan. Monsinyur, kalau keterlibatan OMK, Monsinyur melihat seperti apa? Apakah peran mereka sudah cukup besar atau masih perlu dibenahi? Pastilah di mana-mana OMK itu keterlibatannya perlu ditingkatkan, dan itu juga memerlukan orang-orang yang mempunyai talenta untuk mengajak mereka lebih hidup-hidup begitu ya. OMK itu kan bukan hanya masa depan gereja. Bapak Suci mengatakan OMK itu masa kini gereja. Dalam arti ini, saya menangkapnya ya, Bapak Suci mengatakan seperti itu. Andaikan tidak ada anak-anak dalam gereja kita, di stasi kita, atau di paroki kita. Andaikan seluruhnya hanya orang-orang tua, orang-orang sepuh, pasti kehidupan menggereja akan sangat lesu. Berbeda dengan kalau ada anak-anak, entah anak itu anak-anak kecil, atau OMK tadi itu yang terutama akan bisa menggairahkan kehidupan keperimanan di entah paroki atau stasi. Lebih lanjut kira-kira seperti ini. Andaikan orang muda itu kehidupannya sudah rusak, maka memang masa depan akan tidak ada. Tetapi andaikan orang muda itu kehidupannya sekarang ini dalam menghidupi iman, dalam menghidupi kemasyarakatan itu baik-baik, itu semua orang akan cenderung ditarik untuk menjadi baik. Bandingannya lah dalam keluarga. Kalau di dalam keluarga itu tidak ada anak, itu kan orang tua juga akan tidak terlalu bergairah untuk entah mencari rezeki atau untuk hidup tertib. Beda kalau ada anak-anak, pagi-pagi sudah harus dibangunkan, harus diantar ke sekolah, harus diberi bekal apa ini dan itu, dan orang tua pasti akan merencanakan ini anak ini tahun ini akan begini, tahun depan akan menjadi sekian, akan kelas berapa, akan masuk. Kehidupan orang tua baik dalam hal sekular mencari rezeki maupun dalam kerohanian itu pasti akan lebih dipacu untuk bergairah dan untuk kreatif. Ya. Itu dalam keluarga bandingannya seperti itu. Hal sama sebetulnya di dalam gereja juga. Andaikan kaum mudanya sudah tidak ada atau andaikan kaum mudanya hidupnya sudah ngawur, seluruh kehidupan kebersamaan kita baik menggereja maupun bermasyarakat saya kira lesu. Ya. Tetapi kalau kaum mudanya hidup-hidup, semua orang akan juga bergairah dan ke depan semuanya akan baik-baik. Maka penting pendampingan pada para kaum muda. Kaum muda yang saya maksudkan tentu bukan hanya OMK tetapi seluruh generasi penerus kita perlu mendapatkan pendampingan yang konstan, ya, yang terus-menerus. Berarti ini masuk Ardas juga untuk kaum muda?
ada kita masukkan dalam Ardas itu terkait entah nantinya dengan Kerawam tentu ya, tentang ormas. Tapi ormas itu kan juga akan disupport oleh penerusnya kaum muda tentang seminari dan yang barangkali selama ini belum terdengar ya, gerakan Ayo Kuliah. Itu juga akan dikhususkan untuk kaum muda. Yang dimaksudkan agar kaum muda memang ke depan itu bukan hanya supaya mendapatkan pekerjaan lebih baik dengan kuliah, tetapi membuka cakrawala dan menjadikan mereka seorang Kristiani yang beriman militan itu ya. Gerakan Ayo Kuliah tentu harus didukung dengan gerakan Ayo Sekolah. Kalau tidak bisa tamat sekolah menengah, bagaimana mungkin akan bisa kuliah, kan seperti itu. Maka juga pendidikan untuk seluruh generasi muda kita harus kita usahakan. Tanggung jawab utama tentu pada orang tua. Tetapi andaikan ada orang tua yang mengalami kesulitan, mari kita pikul bersama. Kita sekolahkan anak-anak kita, anak-anak muda generasi gereja ini, dari manapun, oleh kita semua bersama. Saya kira pemikiran kita adalah agar tak seorang pun dari generasi gereja kita yang tidak bisa sekolah dan tidak bisa kuliah. Itu ada kita masukkan dalam Ardas kita. Soal ini Mbak Enda, Ayo Sekolah dan Ayo Kuliah, ini bukan setelah ada Ardas. Monsinyur sudah sejak dia datang, waktu itu ngobrol tentang pendidikan, bagaimana caranya bahwa tidak ada boleh satupun anak Katolik yang tidak sekolah. Nah, apa yang menjadi dasar? Iya. Kenapa Monsinyur memilih ini harus juga program yang sangat bagus? Iya, dalam pemikiran saya kan umat Katolik di Indonesia ini dalam arti tertentu kecil jumlahnya, untuk tidak mengatakan minoritas ya, kecil jumlahnya, walaupun kita salah satu dari 6 agama yang diakui resmi pemerintah. Dalam arti itu kita sebetulnya pun kalau kecil kita sejajar ya dengan kelompok lain yang besar. Tetapi kan di sisi lain jumlah kita yang kecil itu, andaikan kita tidak bisa mempunyai pendidikan yang baik, kita itu hanya akan tersingkirkan. Sudah sedikit, tidak bisa mengembangkan talenta dengan baik, maka jangan sampailah kita ini menjadi warga negara yang kelas 2 atau bahkan kelas 4, kelas kambing bahkan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau mungkin, ini pikirannya kan dengan gerakan ini, kalau mungkin ya pun kalau kita ini jumlahnya sedikit, bisalah ikut serta ambil bagian ambil bagian untuk menjadi penentu kebijakan publik ya. Tokoh-tokoh masyarakat itu kan penentu kebijakan publik, entah formal maupun tidak formal. Formal itu tentu menjadi entah pegawai negeri atau pegawai apalah ya, Pak Camat, Pak Lurah kan itu ya, itu kan perlu ijazah juga. Tidak mungkin tamat SD bisa menjadi Pak Lurah atau Pak Camat. Itu kan penentu kebijakan publik, orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat. Atau ya yang tidak formal bisa menjadi pengusaha yang baik, atau tokoh pemuda, tokoh budaya ya. Orang melihat kita karena kita mempunyai modal sosial tertentu, begitu kan? Bukan tidak bisa diperhitungkan, tetapi kita diperhitungkan karena kita memang mempunyai modal sosial tertentu, dan itu hanya mungkin bisa dicapai melalui
ya pendidikan tadi itu. Kalau dalam pikiran saya sih, kalau mungkin kita juga itulah tadi ikut ambil bagian dalam bisa bersaing dengan orang lain untuk bisa menjadi penentu kebijakan publik. Karena apa? Panggilan kita itu kan garam dan terang dunia. Bagaimana mungkin menjadi garam, menjadi terang dunia kalau di di belakang layar atau belakang panggung, atau menjadi yang tidak perlu diperhatikan. Tetapi kalau bisa menjadi ya tokoh atau di depan penentu kebijakan publik, kan terang dan garam dunia itu menjadi lebih, terangnya menjadi lebih bersinar, garamnya lebih bisa merasuki keseluruhan kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat itu seperti sayur lah, menjadi enak, kehidupan menjadi lebih nyaman, lebih harmoni, lebih menyenangkan gitu ya. Jadi berani tampil ya. Berani Monsinyur tampil ya. Oke. Nah itu menarik ya Mbak Indah dan Pak Billy ya. Bagaimana Monsinyur menceritakan tentang, ya boleh dikatakan itu gelombang pertama tadi itu ya. arus yang ada kan itu, dan itu kenyataan yang sebenarnya dihadapi oleh gereja kita. Nah kan begitu. Nah mungkin ini yang membuat Monsinyur terus kemudian membuat sebuah refleksi yang menjadi menjadi poin-poin yang direnungkan di dalam sinode yang kemudian dirumuskan di dalam Ardasnya, Monsinyur. Ya memang kalau kita kunjungan ke paroki-paroki terutama yang jauh-jauh itu ya, selalu saja ada permintaan, Bapak Uskup buatkanlah sekolah Katolik di tempat ini. Anak-anak kami ini mau sekolah, mau mendapatkan pendidikan agama, tapi tidak ada sekolah Katolik. Nah ya itu tidak mudah juga untuk menjawab permohonan mereka, begitulah kira-kira ya. Tapi dicatat ya, Monsinyur. Catat satu gitu ya. Ditawarkan kepada kongregasi, ya ada yang iya tapi belum sekarang, ada yang aduh kami tidak punya tenaga, langsung seperti itu. Tetapi itu kan dalam arti tertentu ya, para orang tua menginginkan anak-anaknya untuk mempunyai pendidikan yang kemudian inilah kita respon. Mereka harus tamat sekolah menengah. Pun kalau di tempat itu tidak ada sekolah Katolik, mereka bisa mengirimkan ke tempat lain yang umumnya dilakukan oleh mereka. Mengirimkan anaknya ke kota yang lebih dekat. Ada permohonan supaya anak-anak kami tidak kos, kami tidak khawatir. Bagaimana kalau ada asrama di situ? Itu juga permohonan mereka. Keinginan itu yang kemudian ya kita tampung, kita rumuskan. Mereka harus tamat sekolah menengah, mereka harus kuliah, mereka harus menjadi orang, begitu. Nah, mungkin kita bisa ya, Mbak Indah ya, dengan Pak Billy ya. Sebenarnya kan ini kan harapan umat yang mungkin ada di daerah, ya toh. Nah, lalu sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap ini? Kan itu. Artinya kalau kita Monsinyur punya ide kan, ayo sekolah, ayo kuliah. Ini tanggung jawab siapa ya? Jangan Monsinyur lagi ya. Nah, iya, artinya nanti tambah berat ya. Nah, kan kadang-kadang kan orang itu berpikir ya udah ini tanggung jawab namanya gereja ya, romo, uskup atau suster. Nah, gitu mungkin kita harus Monsinyur ya. Kolaborasi kali ya. Nah, bagaimana menurut Monsinyur? Ini tanggung jawab siapa sih? Kan gitu. Kalau misalnya ada gerakan seperti ini nih, sebenarnya ini tanggung jawab siapa untuk mewujudkannya kan gitu. Iya, saya kira kalau kita mengingat tema sinode dari Bapak Suci berjalan bersama, itu ya tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab generasi senior untuk mengantarkan generasi junior ini, generasi muda ini seperti yang kita harapkan. Maka memang
kalaupun saya misalnya menginginkan ada sekolah Katolik di situ, saya tidak mungkin membangun sendiri, lalu mengajar sendiri. Ada romo-romo di paroki, ada kongregasi-kongregasi para suster yang bisa dimintai untuk ya mengampu nantinya tempat seperti itu, tempat pendidikan seperti itu. Tapi juga umat sekalian betul-betul akan menyekolahkan anaknya, dikatakan di sekolah yang diharapkan hadir oleh mereka. Kadang-kadang mereka berpikir sekolah Katolik itu mahal. Mereka minta-minta datang ada sekolah Katolik daerahnya, tetapi kalau tidak menyekolahkan anaknya di tempat itu, ya bagaimana mungkin akan terjadi keinginan, kerinduan yang tadinya dikatakan, diungkapkan kepada kami. Beberapa kongregasi dalam arti tertentu ya sudah akan menyanggupi untuk hadir di pelosok-pelosok tempat kita ya. Misalnya di Simpang Rambutan itu stasi cukup besar dari paroki Santa Teresia Jambi. Di sana sudah saya tempatkan ada seorang romo walaupun sendirian. Ya, yang dulu belum ada. Tapi karena umatnya cukup bergairah, cukup banyak, ya saya tempatkan romo di situ yang kemudian memikirkan akan bersama dengan Yayasan Saverius membangun sekolah mulai dari TK yang ya tahun depan saya kira tahun ajaran ini sudah akan dimulai, akan dihadirkan tentu suster, kongregasi apa lupa saya, tetapi sudah akan mulai tahun ajaran depan ini. Wah, luar biasa. Langsung ditanggapi seperti itu. Padahal kadang realitasnya Mbak ya, ketika itu kita banyak diskusi lah tentang pendidikan. Banyak juga umat kita yang tidak menyekolahkan di sekolah Katolik dengan alasan mahal. Sekolah Katolik mahal. Tapi ya ini tantangan tersendiri yang memang perlu sesi tersendiri. Mbak seperti itu Nanti dan dikupas. Romo. Nanti kita kupas juga kenapa sampai itu. Nah, gini Monsinyur. Tadi udah bicara refleksi, Monsinyur udah menyampaikan beberapa hal, tantangan, dan banyak hal yang menarik dan sampailah mencoba mengambil langkah langsung loh itu. Ayo sekolah dan ayo kuliah, lalu juga pemekaran ya. Ini yang menarik ini sekian lama kemarin nggak mekar, ini sudah ada pos pelayanan, ada stasi dan lain sebagainya. Nah, lalu yang karena kita ikut dalam sinode kemarin kan apa yang jadi refleksi Monsinyur itu juga salah satu bagian dasar dalam pembuatan ardas. Di awal Monsinyur sudah bercerita ardas itu arah dasar seperti itu kuskupan kita. Dan memang istilah ini baru sebenarnya Monsinyur. Yang saya tahu memang Jakarta dan lainnya ada, tapi untuk kuskupan kita kalau dulu kan sebelumnya kan sinode istilahnya seperti itu, walaupun sinode sebenarnya menghasilkan sesuatu, tapi kita tidak meletakkan nama. Kali ini ketika Monsinyur dengan sinode yang 2021 ini tadi, dan ada juga sinode universal, seolah-olah ini ada istilah baru arah dasar. Ketika itu dipromulgasikan dan ketemulah beberapa teman yang awam, apa sih arah dasar? Ardas itu maksudnya. Saya jawab ya singkatan dari arah dasar, tapi apa sebenarnya? Dan kenapa perlu gitu? Kenapa perlu seperti itu? Karena ada juga diskusi lain, ada nggak ada pun, kita juga sudah ada arahnya, kitab suci, ya tradisi, ya magisterium seperti itu. Nah ini agak dalam sedikit maksudnya. Silakan Monsinyur. Baik, ya di tempat lain sebetulnya sudah sangat sering dikatakan istilah ardas itu. Semarang menggunakan istilah itu, Jakarta menggunakan istilah itu, di Amboina juga menggunakan istilah itu. Di banyak tempat, barangkali istilah itu memang juga muncul dalam dekade terakhir inilah istilah itu. Kalau keuskupan kita tidak menggunakan istilah itu,
bukan berarti ketinggalan, itu saya kira. Karena kita kan juga sudah mengadakan sinode ya beberapa kali. Ya sebetulnya hanya membahasakan secara bahasa sederhana, bukan bahasa gerejani dalam arti hasil sinode itu kan. Kalau arah dasar itu kan bahasa sehari-hari. Supaya apa? Supaya lebih bisa gampang ditangkap. Lalu dengan ardas itu istilah yang istilah sehari-hari, supaya orang langsung mengerti bahwa ini pastilah ada tahapan-tahapan tertentu yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu pada sekian tahun tertentu itu ya, yang saya katakan di depan tadi 5 tahun atau 10 tahun. Yang dulu untuk istilah sekular di zaman Orde Baru ada istilah repelita tadi itu, rencana pembangunan 5 tahun. Dengan rencana itu kan ada tahapan-tahapan yang ingin dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu apa di akhir dari perjalanan, katakanlah repelita itu. Hal yang sama dengan ardas ini. 10 tahun ke depan kita akan melakukan tahapan-tahapan pekerjaan, tahapan-tahapan pastoral, pendidikan iman tertentu, sehingga pada akhir dari perjalanan 10 tahun itu kita menghasilkan ya buah atau harapan tertentu. Kita menjadi apa di akhir tahun dari rencana dari perjalanan ardas ini, arah dasar ini. Saya kira ya menyederhanakan istilah, kalau istilah-istilah gerejani itu barangkali belum terlalu melekat. Tapi kalau dengan istilah yang sehari-hari orang bisa langsung menangkap, begitu. Kita kan mempunyai dalam ardas itu ada visi, lalu ada misi, lalu ada istilah spiritualitasnya. Visi itu mimpi kita di akhir dari perjalanan 10 tahun itu kita akan menjadi apa. Kita itu artinya gereja kita lah. Keuskupan Agung Palembang ini umatnya tadi itu Bapak Billy atau Romo Indro mengatakan dengan istilah mau dibawa kemana. Nah, itulah 10 tahun ke depan itu kita ingin mencapai pelabuhan tertentu. Begitu kira-kira dengan kata visi. Mimpi kita ingin mencapai pelabuhan mana. Setelah itu barangkali nanti akan kita lanjutkan dengan katakan sinode lagi, untuk berjalan lebih jauh lagi. Tapi tahap pertama hasil sinode tahun lalu itu menginginkan kita berjalan 10 tahun ke depan mencapai pelabuhan apa. Nah itu kita istilahkan dengan begini. Umat Katolik Keuskupan Agung Palembang sebagai saudara-saudari Kristus adalah garam dan terang dunia serta sakramen keselamatan bagi semua orang. Nah, ini visi kita ke depan dalam 10 tahun yang akan kita jalani ini, dan di akhir dari perjalanan itu, di pelabuhan sana itu, kita ingin menjadi betul-betul menghidupi kita itu saudara dan saudari Kristus. Kita itu terang dan garam dunia. Kita itu sakramen keselamatan bagi seluruh ciptaan. Itu yang ingin kita mimpikan. Kita ingin menjadi itulah. Maka untuk menjadi itu ada tahapan-tahapan tadi itu. Misi yang harus kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Romo, saya usul kita break sebentar.
Iya. untuk sambil kita akan lebih dalam lagi masuk ke dalam misi. Karena visi ini menarik. Ada 5 hal setidaknya yang saya lihat, dan 5 hal ini kalau kita coba dalami, sangat menarik. Contoh, umat Katolik. Siapa umat Katolik? Tapi sebelum itu, Monsinyur, saya mohon izin kita break sebentar. Terima kasih. Ya. Untuk kita nanti Kembali lagi lagi. untuk membahas lebih dalam lagi ya. Ya. Jadi ya. Saya silakan. Baik, sahabat Unum Talentum, kita akan break. Kita akan lebih mendalami lagi ardas kita di hari ini. Tetap bersama kami untuk kembali sesaat lagi.